Bencana masih belum selesai. Pertengahan bulan Januari 2026 ini ternyata sudah dipenuhi dengan banyak peristiwa alam yang mengenaskan. Setelah membuat Sumatera porak-poranda, banjir juga terus terjadi di mana-mana. Bersama dengan itu, ancaman bencana lain juga datang, mulai dari angin puting beliung hingga tsunami. Belum lagi siklus 9 gerhana matahari dan bulan yang mengakibatkan munculnya banyak penyakit mematikan. Tapi mengapa kita diingatkan untuk berhati-hati di bulan 4, 5, dan 10? Mungkinkah akan terjadi bencana yang maha dahsyat? Lalu, apa yang bisa dilakukan agar selamat dari semua bencana? Ya Allah, Bang, kemana kami, Bang? Bang, kemana kita, Bang? Perjalanan tahun 2026 baru dimulai. Bahkan awal tahun juga masih menginjak pertengahan bulan. Tapi bencana sudah berduyun-duyun datang melalui banyak fenomena alam yang misterius. Beberapa daerah memang akan mengalami banjir besar, menyusul cuaca ekstrim yang mengakibatkan curah hujan sangat tinggi. Sementara itu, daerah yang perlu bersiaga antara lain Jawa Barat, sebab sejumlah wilayah di Jawa Barat memang selalu berurusan dengan bencana alam. Tahun ini juga merupakan perjalanan siklus bencana-bencana besar, terutama setelah melewati 9 gerhana bulan dan gerhana matahari yang sangat berbahaya. Tapi, benarkah setelah pertemuan siklus ini akan muncul banyak penyakit mematikan? Lalu, mengapa masyarakat di Jakarta bagian utara harus berhati-hati? Ada apakah di bulan 5 dan bulan 10 sehingga kita harus berhati-hati? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Menjelang pertengahan bulan Januari, waspadalah dengan karakter tahun 2026 yang penuh dengan prahara. Setelah memasuki pergantian shio pada Februari nanti, kewaspadaan harus terus ditingkatkan. Sebab tahun ini adalah tahun dengan shio kuda api yang mempunyai karakter panas. Ahli spiritual Velin Ratu Ayu melihat, di tahun kuda api ini banyak kemungkinan buruk terjadi. Manusia akan dipengaruhi emosinya, sehingga gampang mengumbar kemurkaan. Bergesernya sesar lembang juga berpengaruh bagi kehidupan. Luapan air laut yang disebut tsunami pun bisa dipicu oleh gerakan sesar lembang. Sementara itu, cuaca ekstrim yang masih berlangsung memberikan ancaman banjir sangat tinggi. Masyarakat pesisir Jakarta juga diingatkan untuk berhati-hati dengan banjir rob, termasuk wilayah Pantai Indah Kapuk yang bisa ditenggelamkan oleh banjir. Aku melihat juga di sini fenomena bergeraknya sesar lembang yang sewaktu-waktu juga bisa meledak dan menimbulkan tsunami besar. Dan aku melihat di sini dari pergeserannya ini masih di daerah pesisir Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Dan aku melihat di tahun 2026 ini juga seperti yang di tahun lalu aku lihat bahwa akan ada daerah yang akan hilang dan itu sudah terjadi, yaitu daerah Aceh. Dan kali ini pun aku melihat di sini ada daerah yang akan hilang sebagian daerah Indonesia, bahkan akan terpecahnya Pulau Jawa di tahun ini. Jakarta Utara khususnya. Itu yang harus perlu diwaspadai karena kita sekarang juga dengan intensitas hujan yang sangat curahnya yang sangat tinggi, tidak kemungkinan air laut akan meluber dan terus meluber sampai menenggelamkan daerah tersebut. Sebenarnya antisipasinya adalah harusnya dibikin suatu sistem perairan bagaimana cara mengatasi, menanggulangi dengan membuat tanggul atau bagaimana caranya itu luar sistem perairan yang betul ya. Tidak hanya bencana yang semakin sering melanda, tahun ini juga diwarnai oleh munculnya virus, bakteri, dan penyakit-penyakit mematikan. Semua itu dipicu oleh fenomena tata surya yang agak berbeda. Di tahun 2026 ini, bumi memasuki siklus yang sangat penting.
Nanti akan ada 9 siklus gerhana bulan dan gerhana matahari yang sangat berbahaya. Siklus yang membawa banyaknya bencana itu juga diikuti dengan munculnya virus, bakteri, serta penyakit-penyakit yang menakutkan. Penyakit-penyakit baru itu akan muncul di tahun 2026 karena seperti yang aku bilang bahwa di tahun 2026 ini aku bilang tahun ke-8 di mana ada 9 kali siklus gerhana bulan dan gerhana matahari yang memang hampir dalam periodnya berdekatan ya, dalam arti 1 bulan atau 2 bulan kemudian terjadi gerhana matahari dan bulan, maka kita tidak akan bisa melihat matahari. Sedangkan makhluk hidup itu juga kita butuh yang namanya penghangat atau penyinaran ya, karena sumber energi matahari ini juga mengandung suatu vitamin yang dibutuhkan oleh manusia. Maka ketika manusia kekurangan matahari atau unsur untuk penghangat dalam tubuhnya, maka di sini akan mengandung alergi ya, akan menjadikan alergi bagi beberapa orang, apalagi yang memiliki imunnya itu tidak kuat ya, alias imunnya rendah. Jadi itu akan mudah sakit. Dan aku melihat di sini kekacauan yang lainnya masih terus akan berlangsung sampai dengan 2030. Beberapa peristiwa penting sepanjang tahun ini akan mencapai puncaknya pada peristiwa yang super langka karena nyaris tidak pernah terjadi. Velin Ratu Ayu memperkirakan pada triwulan pertama tahun ini akan ada kejutan melalui munculnya benda-benda purba yang muncul dari perut bumi. Kemunculan piramida menjadi salah satu yang fenomenal. Begitupun fenomena kecelakaan yang juga sulit dihindari di tahun ini. Kemudian yang lihat di sini juga banyak kecelakaan yang terjadi di darat, laut dan udara. Banyak jalan-jalan juga di sini yang akan roboh, ambles, bahkan putus ya untuk transportasi. Terputusnya transportasi ini juga menyebabkan banyak sekali kerusakan yang akan terjadi di Indonesia. Aku melihat di sini masih dengan intensitas angin yang cukup kencang. Kemudian juga ada fenomena lain juga di mana nanti di sini aku melihat akan ada 7 piramid yang akan muncul oleh investigasi pertama ditemukan di daerah Subang, dan yang lain nanti ada tanda-tanda kemunculan di daerah Jawa Barat yang lain sekitaran Sukabumi ya, tepatnya di Gunung Pangrango. Aku melihat di daerah tersebut juga nanti akan ada, Jawa Barat ini ada 3 piramid yang akan muncul, dan yang lainnya itu akan berada di wilayah Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga wilayah lainnya yang ada di Indonesia. Dan ketika 7 piramid itu muncul, maka itu akan menjadikan suatu tanda akan adanya peralihan zaman. Dari panggung para figur publik juga terjadi banyak peristiwa menggemparkan. Salah satu yang paling menyita perhatian netizen adalah perceraian pasangan yang selama ini terlihat memiliki kehidupan rumah tangga yang bahagia. Kasus perselingkuhan dan perceraian akan memberi banyak cerita mengejutkan di tahun 2026. Pengaruh tahun kuda api yang panas membara ikut berdampak pada perilaku para selebriti. Celakanya, yang banyak dimunculkan adalah perilaku buruk dan menyimpang. Bahkan juga fenomena artis nanti juga di sini akan ada beberapa artis yang akan muncul dengan aib. Dan aku lihat di sini di tahun 2026 akan banyak juga artis yang akan bercerai dan karena kasus perselingkuhan, dan masih banyak hal lain lagi. Yang jelas tahun 2026 ini adalah tahun kuda api, unsur kuda yang sangat energik. Kalau kita tidak hati-hati maka kita juga akan terkena masalah. Dan banyak sekali di tahun 2026 ini orang-orang, khususnya pelaku entertainment atau artis yang kesandung masalah. Bahkan masalahnya adalah masalah perselingkuhan ya. Sebagai ahli spiritual, Velin berpesan kepada siapa saja untuk selalu waspada dalam setiap kesempatan. Untuk bisa bertahan hidup di tengah guncangan banyak bencana, masyarakat harus mulai membiasakan diri menyerap informasi-informasi penting tentang bencana. Selain meningkatkan ibadah agar diberi keselamatan, publik juga sudah semestinya menyatukan kembali niat untuk tidak terpecah belah. Membangun rasa Bhinneka Tunggal Ika adalah cara terbaik untuk tidak kehilangan rasa kebangsaan. Jadi
Kalau mau masyarakat kita bersatu kembali, Bhinneka Tunggal Ika kita kembali untuk bersatu, maka upaya pemerintah ini bagaimana caranya untuk memeratakan ekonomi dari segala segi bidang ya, dalam terutama ekonominya masyarakat dulu yang dibangun. Kalau masyarakat ekonominya sudah bisa dibangun, sudah sejahtera, maka masyarakat juga akan memberikan efek balik kepada pemerintah. Lalu, mengapa semua harus berhati-hati mulai bulan kelima? Mungkinkah ada fenomena baru? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Sama seperti Velin Ratu Ayu. Menurut Ki Demang Banten yang juga memiliki kepekaan batin, bencana belum akan berhenti. Tanda-tanda bencana yang semakin meningkat justru semakin terlihat. Ki Demang meminta kita untuk berhati-hati, terutama saat memasuki bulan ketiga. Sebab bencana tidak hanya didominasi oleh unsur air yang semakin parah. Bencana bukan hanya saja air, bencana bukan saja tanah, bencana bukan angin saja, tetapi bencana akan selalu hadir di dalam kategori musibah yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Saat ini kita sedang dilanda tentang yang namanya keteririsan. Dan saya melihat di tahun 2026 di bulan 3 ini yang sangat membuat kita ini pilu. Nanti ada satu momen sepekan membuat kita itu kayak bingung gitu. Kayak bingung kita mau kemana, ego pun mulai naik. Ini bersifat penerangan, ini bersifat cahaya. Munculnya banyak bencana sesungguhnya adalah cara semesta memberi peringatan kepada kita semua. Sehingga tidak ada yang perlu disesali tapi harus dihadapi. Tidak hanya bulan 3, Ki Demang juga mengingatkan untuk tidak bepergian terlalu jauh di bulan kelima. Karena akan ada sesuatu yang besar. Dan Indonesia tahun 2026 di bulan 5 ada yang janggal juga, bencana yang dekat sekali dengan Ki Demang, bahkan dekat sekali dengan Ki Demang nih. Ini juga harus waspada nih teman-teman. Kita harus berantisipasi seperti itu. Tahun 2026 hari tahun yang semestinya harus kita benar-benar menata. Apapun yang telah terjadi, biarkan itu hanya sebuah bukan ancaman besar, tetapi itu adalah sebuah peringatan agar kita tidak mengulanginya kembali. Lalu menatalah dengan baik, perlahan, dan itu harus diproses dengan baik. Apapun itu bentuknya. Beberapa daerah yang akan mengalami dampak parah saat terjadi bencana ada di Jawa Barat. Akan ada satu daerah yang dinyatakan hilang karena terkubur oleh lumpur. Secara keseluruhan, Ki Demang Banten mengingatkan bahwa bencana yang cenderung besar akan terjadi di bulan 4, 5, dan 10. Maka tingkatkan kewaspadaan agar tidak menjadi bagian dari dampak keganasan bencana alam. Hati-hati di bulan 5, bulan 10, dan di bulan 4. Untuk yang berkendara, untuk yang suka pergi ke pegunungan, dan hati-hati juga yang ada di wilayah pesisir, trade tinggi, jauh 17 kilo. Hati-hati, itu yang saya lihat. Hati-hati yang ada di wilayah L dan B dan J, L, B, J. Hati-hati. Bahkan saya melihat adanya tingginya ini seperti pegunungan Jawa Barat. Ada tanah besar, beberapa tertimbun jauh, ini kurang lebih 1 kilo tertimbun, hilang, dan tidak ada atapnya pun, nggak kelihatan, dan ini banyak sekali korban jiwanya. Hati-hati di wilayah Jawa Barat. Meski bencana alam datang silih berganti, kondisi kehidupan masyarakat akan berangsur membaik akibat dari perekonomian nasional yang meningkat. Tetapi masalah tetap akan ada, termasuk yang menyangkut konflik politik. Kondisi ini yang dikhawatirkan bisa mempengaruhi stabilitas perekonomian. Sebaik-baiknya menjadi masyarakat adalah melupakan segala perbedaan.
Perekonomian Indonesia di tahun 2026 insya Allah Skidemang melihat baik, sangat baik sekali. Ini menjadi daya tarik atau perhatian untuk seluruhnya. Tetapi kita tidak menyadarinya bahwa ekonomi kita saat ini tahun ini membaik gitu. Tiba-tiba ada sebuah berita yang mana berita ini viral dan ini menjadi menyangkut paut untuk urusan kenegaraan dan kita semuanya bersorak gembira gitu. Sebaiknya kita lakukan dengan cara baik tahun 2026. Yang sudah terlewat biarlah terlewat. Boleh kita menggunakan sesuatu yang terlewat itu boleh untuk menjadikan sebuah pelajaran kita. Beberapa daerah di Jawa Barat akan menjadi daerah yang paling parah terdampak bencana. Sementara itu, di tengah kondisi alam yang penuh bencana, perekonomian nasional akan semakin stabil, sehingga kehidupan masyarakat juga makin meningkat. Lantas, apa yang semestinya dilakukan agar terhindar dari semua bencana? Sesaat lagi Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan juga share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Bencana adalah siklus alam, tapi bencana juga tercipta dari kerusakan yang diperbuat manusia. Bagi sebagian orang, bencana bisa juga dimaknai sebagai sebuah teguran agar tidak gegabah dalam mengeksploitasi alam. Menjaga harmoni serta menata semesta agar tetap lestari adalah cara terbaik menghindari bencana-bencana yang mematikan. Selebihnya, mari berdoa agar diberi keselamatan dalam menjalani setiap sisi kehidupan. Agar terus berdoa, meminta perlindungan, dan kita harus yakin dan percaya doa itu akan menjadi penunggang dalam hal yang negatif. Yakinlah, percayalah. Dengan kita meyakini adanya sebuah bencana itu menjadikan sebuah motivasi atau hikmah. Ada apa dan bagaimana? Itu pesan-pesan dari leluhur kita. Yang harus dilakukan oleh kita sendiri karena kita punya riwayat dan kita pernah ada sebuah amanah dari leluhur kita bahwasanya tanah Ibu Pertiwi ini ketika tidak dijaga, ketika tidak dirawat, maka tunggulah sesuatu yang murka akan datang. Karena yang tua sudah berpengalaman, amanah itu harus dijaga oleh kita. Bencana datang bertubi-tubi. Baru mendekati pertengahan bulan Januari 2026, banjir terjadi di mana-mana. Tidak hanya Sumatera, sejumlah daerah di Jawa Tengah juga dihantam banjir besar. Sementara itu, ancaman bencana lainnya juga masih menghadang, bahkan akan membuat satu daerah hilang tertimbun tanah. Semua seperti mustahil untuk dicegah, maka yang bisa dilakukan hanyalah memohon kepada Tuhan agar diberi kekuatan dan keselamatan dalam menghadapi setiap bencana. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti, tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan juga share karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.